Ya, kembali lagi bersama saya Ardi. Jadi pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai alat pelindung diri. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai pelindung tubuh ya atau body protection. Jadi body protection ini diperlukan apabila seorang pekerja bekerja pada lingkungan yang mengandung bahaya seperti kemungkinan terjadinya luka robek atau luka gesek ya, khususnya di bagian tubuh ya. Lalu radiasi. Lalu temperatur yang ekstrim. Lalu tidak kalah penting juga hot splashes atau percikan benda cair yang panas atau percikan dari logam yang mencair. Lalu apabila ada potensi benturan ya atau potensi hantaman baik dari alat, mesin ataupun material. Selain itu, bahaya yang terakhir yang mungkin diperlukan, memerlukan adanya body protection adalah terkait dengan adanya bahan kimia berbahaya yang dapat mengenai tubuh dari pekerja. Hampir sama dengan pelindung tangan atau telapak tangan, body protection dibedakan berdasarkan material apa yang menyusun dari alat pelindung diri tersebut. Untuk jenis body protection yang pertama yaitu body protection yang dibuat dari paper-like fiber ya, seperti namanya yaitu paper-like, maka jenis alat pelindung diri ini dibuat dari material yang menyerupai kertas ya. Jadi saya yakin alat pelindung diri ini ya dewasa ini banyak teman-teman lihat ya, baik di televisi ataupun ketika teman-teman ada yang ke fasilitas kesehatan ya yang banyak digunakan oleh tenaga kesehatan ya. Jadi by design alat pelindung diri ini didesain untuk melindungi pekerja dari bahaya seperti dust ya, debu. Lalu yang kedua splashes atau percikan air. Lalu jenis body protection yang kedua yaitu body protection yang dibuat dari treated wool atau katun ya. Nah, jenis alat pelindung diri ini ya, dia cukup bagus ya terhadap perubahan temperatur ya. Oleh karena itu dia relatif nyaman ketika digunakan. Selain itu, jenis body protection ini mostly itu fire resistant atau tahan terhadap api ya. Lalu yang paling penting yaitu dia dapat melindungi dari debu, abrasion atau gesekan ya. Lalu benda-benda yang memiliki permukaan kasar dan irritating ya atau semacam dapat menyakiti kulit ya. Lalu untuk jenis yang ketiga yaitu duck ya. Jadi dia itu hampir sama dengan jenis yang kedua, treated wool atau katun. Namun demikian dia lebih tebal ya. Dia lebih tebal. Karena dia lebih tebal, maka biasanya dia itu tidak begitu nyaman ketika digunakan karena lebih panas. Namun karena dia lebih tebal, maka dia dapat melindungi tubuh pekerja yang menggunakannya dari benda yang lebih tajam ataupun lebih kasar ya, dibandingkan dengan jenis yang kedua ya. Lalu untuk jenis yang keempat yaitu jenis body protection yang dibuat dari kulit ya atau leather. Untuk jenis ini cukup bagus untuk melindungi tubuh dari bahaya seperti dry heat atau flames atau api. Jadi karena dia itu lebih cocok digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan panas ya seperti api dan lain sebagainya, maka beberapa pekerja khususnya di bagian seperti pengecoran logam, lalu yang terkait dengan pembentukan gelas ya, atau glasswork, itu banyak yang menggunakan alat pelindung jenis ini. Lalu untuk jenis selanjutnya yaitu merupakan body protection yang dibuat dari karet atau bahan yang menyerupai karet atau karet sintetis ataupun dari plastik ya. Nah, jenis ini by design itu dirancang untuk melindungi tubuh dari beberapa bahan kimia tertentu ya ataupun bahaya fisik yang lainnya ya.
Namun di sini jenis dari bahan yang ada itu biasanya akan menentukan proteksi apa yang mampu di cover ya oleh jenis bahan tersebut. Oleh karena itu ya, ketika teman-teman ingin melakukan semacam misal pengadaan alat pelindung diri untuk body protection, maka teman-teman perlu memeriksa semacam spesifikasi ya dari alat pelindung diri tersebut ya, bahaya apakah yang mampu di cover oleh body protection tersebut. Lalu bagaimana alat pelindung diri itu dipilih? Jadi secara garis besar, step untuk memilih alat pelindung diri itu sebaiknya dimulai dari proses hazard assessment atau assessment bahaya. Lalu setelah itu, dari hasil assessment bahaya, kita dapat menentukan jenis alat pelindung diri yang tepat, apakah yang perlu digunakan oleh pekerja yang bekerja di lingkungan kerja tersebut. Lalu yang terakhir, tidak kalah penting, adalah terkait dengan memastikan bahwa alat pelindung diri yang dipakai dari pekerja itu pas ya dan nyaman ketika digunakan oleh pekerja tersebut. Untuk step pertama dalam pemilihan alat pelindung diri yaitu assessment bahaya. Jadi boleh dikatakan step ini merupakan salah satu step yang paling penting ya sebelum kita menentukan alat pelindung diri yang akan dikenakan oleh pekerja. Jadi kenapa ini penting? Jadi tanpa mengetahui bahaya yang terpapar di suatu pekerjaan tertentu, maka bisa jadi alat pelindung diri yang akan kita provide itu nanti tidak tepat. Ya, oleh karena itu nantinya pelindung diri yang ada harus sesuai dari jenis bahaya apa saja yang terdapat di suatu lingkungan kerja atau pekerjaan tertentu. Lalu ketika kita melakukan proses assessment bahaya, ada beberapa hal ya yang mungkin sebaiknya kita lihat ya dalam rangka mengidentifikasi bahaya tentunya. Nah, salah satunya terkait misalnya apakah ada objek yang bergerak ya di dalam suatu pekerjaan tersebut ya. Nantinya ini terkait dengan apakah akan ada kemungkinan adanya impact hazard ya atau benturan ya, bahaya dalam bentuk benturan, bahaya dalam bentuk hantaman ya. Lalu apakah ada temperatur yang berubah-ubah di lingkungan kerja tersebut atau pekerjaan tersebut yang dapat menyebabkan misalnya heat hazard ya, bahaya terkait dengan panas ya. Lalu high intensity lighting atau cahaya dalam intensitas tinggi yang dapat misalnya merusak mata dan lain sebagainya, sehingga nantinya mungkin diperlukan alat pelindung diri untuk melindungi mata dari pekerja. Lalu apakah ada rolling or pinching object? Apakah ada objek yang rolling ya, berputar atau dia dapat menjepit ya? Lalu apakah ada electrical connection ya di lingkungan kerja tersebut yang dapat memberikan potensi bahaya terkait kelistrikan? Lalu apakah ada benda-benda tajam dan lain sebagainya? Lalu tidak kalah penting juga beberapa hal yang perlu kita lihat yang dapat menyebabkan bahaya terkait dengan kesehatan ya. Salah satunya adalah misalnya harmful dust atau debu-debu atau partikel kecil-kecil yang berbahaya yang dapat masuk ke misalnya ke sistem pernafasan, ke mata dan sebagainya. Bahan-bahan kimia, lalu apakah ada yang terakhir radiasi ya. Namun contoh-contoh ini hanya beberapa saja ya, masih ada physical atau health hazards yang lain ya yang dapat sebaiknya kita lihat dalam proses assessment bahaya. Ya, setelah melakukan proses assessment bahaya, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis alat pelindung diri yang tepat berdasarkan hasil dari assessment bahaya ya. Jadi yang pertama, seorang pengusaha itu atau orang yang mempekerjakan pekerja itu wajib tahu bahwa terdapat berbagai jenis alat pelindung diri ya, seperti saya telah jelaskan baik itu di part 1, part 2 ataupun part 3 ataupun part ini, bahwa terdapat berbagai jenis alat pelindung diri ya.
semisal di sarung tangan saja, alat pelindung diri telapak tangan itu terdapat berbagai jenis ya, berdasarkan material yang menyusun dari alat pelindung diri tersebut. Body protection juga sama. Lalu terdapat 3 jenis alat pelindung diri untuk kepala ya. Ya, kita harus aware ya bahwa terdapat berbagai jenis. Lalu dari situ nantinya kita harus memilih ya alat pelindung diri yang tepat tersebut, dan ada baiknya alat pelindung yang dipilih itu memberikan proteksi yang lebih tinggi ya daripada level minimum ya. Jadi jangan sampai kita memberikan proteksi alat pelindung diri yang hampir sama dengan level bahayanya ya. Kalau bisa lebih tinggi ya, sehingga pekerja tersebut boleh dikatakan ada semacam safety factor ya, menggunakan pelindung diri yang ada semacam safety factornya. Lalu yang terakhir, pastikan alat pelindung diri yang kita pilih ya itu memenuhi standar atau ketentuan dari lembaga yang berada di negara tersebut. Misal kita di Indonesia, kita ada SNI ya, pastikan alat pelindung dirinya itu telah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kalau di Amerika itu ada namanya ANSI ya, American National Standard Institute. Langkah terakhir ketika memilih alat pelindung diri adalah memastikan bahwa alat pelindung diri yang digunakan pekerja itu nyaman dan pas ya ketika digunakan. Jadi kenapa kenyamanan dan kepasan dari alat pelindung diri itu penting? Jadi yang pertama, alat pelindung diri yang memenuhi kriteria tersebut boleh dikatakan dapat meningkatkan atau encourage pekerja untuk tetap menggunakan alat pelindung diri tersebut ya. Bisa teman-teman bayangkan apabila ada alat pelindung diri misalnya dalam bentuk steel toe shoes atau safety shoes, dan dia itu nggak nyaman, misalnya dia itu terlalu kecil dan sebagainya, maka pekerja tersebut kalau semisal dia bisa bilang saya nggak suka memakai ini karena nggak nyaman gitu, makanya dia enggan untuk memakai tersebut. Berbeda jika safety shoes-nya atau steel toe shoes-nya itu nyaman ya, maka dia akan secara happy ya menggunakan alat pelindung diri tersebut. Lalu alasan lain kenapa fit atau pas itu penting adalah, jadi ketika alat tersebut tidak pas ya, bisa jadi alih-alih alat pelindung diri tersebut memberikan proteksi ke pekerja, bisa jadi malah alat pelindung diri tersebut memberikan atau mengeksposkan karyawan dengan bahaya. Ya, salah satu contohnya ya, misalnya kita bicara lagi safety shoes ya. Safety shoes-nya terkecilan ya, kecilan. Alih-alih dia itu melindungi pekerja dari impact hazard ataupun jenis bahaya yang lainnya, bisa jadi dia malah membuat kaki dari pekerja tersebut robek, atau misalnya terdapat luka ya karena dia terlalu kecil ya, atau nanti terdapat berbagai gangguan kulit ya di telapak kaki dan sebagainya karena dia terlalu kecil ya. Selain itu ya, alat pelindung diri yang tidak pas bisa jadi membuat level protection yang diharapkan itu tidak dapat dicapai ya, tidak dapat dicapai. Yang terakhir yang tidak kalah penting juga, alat pelindung diri yang tidak pas itu dapat membuat pekerja tersebut enggan menggunakan ya alat pelindung diri tersebut. Selanjutnya akan coba kita bahas mengenai kewajiban pengusaha atau orang yang mengerjakan pekerja terkait dengan alat pelindung diri. Kewajiban pertama yang wajib dia lakukan adalah melakukan asesmen bahaya ya, untuk mengidentifikasi bahaya apa saja yang akan dapat memapar pekerja yang bekerja pada unit usaha yang dia kendalikan. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan mengidentifikasi serta memberikan alat pelindung diri yang tepat kepada pekerja yang bekerja.
Setelah mengidentifikasi dan memberikan alat pelindung diri yang tepat, tidak kalah penting juga yaitu memberikan edukasi atau training ke pekerja terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan dari alat pelindung diri yang ada. Lalu yang keempat, seorang pengusaha wajib juga melakukan pemeliharaan, maksud saya pemeliharaan secara makro ya, di mana dia berarti ketika ada pekerja yang bilang ke atasannya mengenai alat pelindung diri yang rusak ataupun yang lain sebagainya, dia wajib mengganti ya, memberikan sesuatu yang baru ya. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting yaitu mereview, mengupdate, dan mengevaluasi dari efektivitas penggunaan alat pelindung diri yang ada di unit usaha tersebut. Apabila sebelumnya disebutkan beberapa kewajiban dari pengusaha, maka dari sisi pekerja mereka juga memiliki kewajiban ya terkait dengan alat pelindung diri yang ada. Kewajiban yang pertama adalah mereka wajib menggunakan alat pelindung diri itu secara benar ya atau properly wear. Lalu yang kedua, mereka wajib menghadiri pelatihan ya, sesi pelatihan terkait dengan penggunaan atau perawatan alat pelindung diri yang ada. Lalu yang ketiga, seorang pekerja wajib ya memelihara ya secara mikro alat pelindung diri yang ada, baik dilakukan dalam bentuk misalnya pembersihan, lalu merawat ya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, seorang pekerja wajib memberitahu atasannya apabila ada alat pelindung diri yang perlu diperbaiki atau perlu diganti. Lalu apa saja yang harus ada di pelatihan terkait dengan alat pelindung diri? Jadi seorang pekerja yang diharuskan untuk menggunakan alat pelindung diri wajib dilatih ya atau diedukasi terkait beberapa hal ya, diantaranya adalah kapan alat pelindung diri tersebut diperlukan. Lalu yang kedua, alat pelindung diri apa saja yang diperlukan di lingkungan kerja di mana dia bekerja. Lalu bagaimana cara memakai alat pelindung diri yang tepat, melepas alat pelindung dirinya, ataupun melakukan adjustment ya terkait misalnya ukuran dari alat pelindung diri yang digunakan. Lalu seorang pekerja wajib mengetahui batasan dari alat pelindung diri yang digunakan. Lalu seorang pekerja wajib diedukasi juga terkait dengan bagaimana pemeliharaan dari alat pelindung diri tersebut, dan tidak kalah penting adalah bagaimana cara melakukan disposal atau pembuangan dari alat pelindung diri yang sudah tidak memberikan level proteksi yang cukup. Saya kira itu saja akhir dari perkuliahan kita mengenai alat pelindung diri. Ya, apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat mengirimkan email ke email saya, ataupun teman-teman dapat bertanya melalui learning management system yang kita gunakan. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.